Kita awali taklim sore kita setelah libur dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan makin hari kita makin baik. Ilmunya makin bertambah, adabnya makin meningkat. Karena ilmu tanpa adab tidak berguna dan tidak membawa berkah. Sehingga pelajaran kita yang lalu-lalu mengatakan adab mendahului ilmu. Dan nilai kita di adab itu, di mana Nabi sendiri beliau diutus untuk itu, liutamima makarimal akhlak. Perlu latihan, perlu kesungguhan, dan perlu keistiqamahan. Kadang kita terpengaruh dan dipengaruhi oleh teman. Niat kita ada untuk baik, untuk bagus. Tekad kita ada. Cuma kadang-kadang pengaruh teman dan lingkungan. Itulah gunanya kita terus menasihati. Kalau andaikan nasihat itu dibikin suatu benda sebesar ini, satu nasihat sebesar meja, barangkali nasihat itu sudah bertumpuk-tumpuk ke atas. Saking banyaknya nasihat yang telah kita sampaikan. Tapi kita tidak boleh jemu dan bosan menasihati itu, kan itu perintah agama, ad-dinu nasihah. Nah, sore hari ini, karena besok mungkin Nabi tidak bisa, dari subuh sampai malam, kegiatan padat luar, maka kita isi sore ini. Apa talim kita sore hari ini, walaupun tadi tidak diberitahukan? Apa yang sering kita dengar? Muslim itu bersaudara. Ini sering kita dengar, cuma perlu kita pahami lagi, renungkan lagi, mantapkan lagi. Yang putri perhatikan ke depan. Putri ke depan perhatikan. Yang terkenal adalah al-muslimu akhul muslim. Coba semuanya. Al-muslimu akhul muslim. Sangat terkenal hadis ini. Atau bunyinya innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun. Hampir sama dengan akhu. Apa yang dikatakan dengan saudara? Dulu telah pernah Habib jelaskan, tapi perlu lagi ditekankan, dipaham-pahami. Secara bahasa arti itu adalah sama. Sama. Karena ayah ibu kita sama, namanya saudara. Sama perangai juga saudara. Orang yang mubazir, saudara setan. Sama-sama mubazir. Sama sukunya, sama bangsanya, saudara setanah, sebangsa dan setanah air. Di dalam bahasa agamanya, bahasa Quran dan hadis namanya akhu, akha, akhi. Artinya sama. Karena kita sama-sama Islam, maka berarti kita bersaudara.
Al-muslimu akhul muslim. Itu ada menyimak? Ada menyimak di situ? Ada. Karena sama-sama Islam, sama-sama iman, disebutlah dia bersaudara. Misalnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Islam. Apalagi iman. Nah, gambaran daripada Nabi SAW adalah mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasad. Ini perumpamaan yang nama saudara itu. Perumpamaan orang mukmin dalam persaudaraan mereka, karena mereka sama-sama beriman. Perumpamaan mereka yang sama-sama beriman, karena mereka beriman sama-sama, namanya saudara. Fi tawaddihim, dalam saling mencintai. Wa tarahumihim, saling mengasihi, menyayangi. Wa ta'atufihim, tiga, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Masalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti bangun, tapi tidak rela kan tidur. Setiap duduk, setiap tidur. Perumpamaan orang-orang mukmin itu satu sama lain karena mereka bersaudara di dalam saling mencintai, satu, saling mengasihi, dua, saling menyayangi, tiga. Kal jasad, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Dapat ini? Apa? Ini apa? Tidak dapat. Saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayang. Satu sama seperti tubuh. Satu tubuh. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau belum sampai ke sini, tandanya keimanan kita masih lemah. Kepercayaan kita masih lemah. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, ishtaka, mengeluh lantaran sakit. Udwun, satu anggota kita ini sakit. Satu kita ambil sakit, telinga atau sakit gigi, itu namanya udhun, satu anggota tubuh kita. Istaka, mengeluh dia lantaran sakit atau menderita sakit dia. Tada lahu sairul jasad bisahar wal humma, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga dan merasa panas, merasa sakit semua.
Hadis ini Sahih Bukhari. Coba antum perhatikan. Kita di sini yang menyebabkan kita berserah itu banyak. Yang pertama Islam, iman itu jelas. Tapi kita satu apa? Satu apa? Satu pondok. Satu kampus, satu tempat tinggal. Islam ya, sudah jelas. Iman ya, tapi kita satu pondok. Apa nama pondoknya? Abi Center, satu pondok. Siang malam kita di sini bergaul, bersama-sama. Bahkan nasi yang kita makan satu dapurnya. Sambal yang kita makan satu pula. Walaupun nanti ada yang seleranya mantiak namanya. Pir satu. Dalam kasih sayang, cinta mencintai, tawaddihim, wa tarahumihim, kasih mengasihi, ta'atufihim, saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Sakit satu, semuanya sakit. Sakit gigi kita satu, semuanya merasa sakit. Menderita satu, semuanya menderita. Sampai di situ persaudaraan. Menderita semua. Bisahar, kadang-kadang tidak tidur. Abi kemarin kena herpes namanya. Sampai sekarang masih terasa lama berbulan-bulan. Tidak tidur. Siang malam tidak tidur. Daerah sini kena. Bukan menular, tidak menular. Tapi menyerang saraf. Tidak tidur. Karena semuanya terganggu. Sakit, kepala sakit, semua terganggu. Gambaran seperti itu kata Nabi, dalam kasih sayangnya, cinta mencintai, tawaddihim, tarahumihim, ta'atufihim. Saling cinta, saling mengasihi, saling menyayangi. Satu sakit, semuanya menderita. Satu bahagia, semuanya bahagia. Kenapa ini Nabi sampaikan? Kita tidak ingin dan tidak ada mengajarkan. Nabi masih terngiang nasihat Ustaz Jumadi pagi tadi. Tidak ada kita mengajarkan yang jelek, yang buruk. Tidak ada. Bahkan berusaha agar kita sama-sama di sini. Lalu di mana dapat kelakuan buruk? Akhlak adab yang jelek dari mana dapat? Terbawa namanya itu. Kelas 9 yang banyak kasusnya, ada yang sudah disekor, ada yang dipulangkan, tidak boleh lagi ke sini. Ujian saya ikut. Karena sudah merusak. Kalau sudah merusak, dipenggal. Jangan gara-gara tabu sebetang, serumpunya rusak. Jadi kita, kalau dalam hadis lain, kalbunyan, seperti satu bangunan. Ya syuddu, saling mengokoh, saling menguatkan, sebagian akan ba'da, sebagian yang lain. Satu bangunan, saling menguatkan. Kita inginkan kita di sini semua seperti itu. Saling bantu, saling menguatkan, saling mengokohkan, bersatu padu. Faham itu? Ada faham?
Jadi kita tidak ingin melihat lagi ada yang mengganggu teman sedang salat, ada yang menewel kepalanya. Tadi masih lihat membangunkan teman saja begini bunyinya. Apa antum tidak punya perasaan? Tidak punya rasa? Hei, perhatikan ini. Lebih-lebih yang kecil-kecil ini. Itu pula yang seperti apa ini? Cacing kepanasan. Ada saja yang ditowelnya, diganggunya. Sendal teman yang dibuang. Teman dibuang. Nampak? Sendal yang masih habis sate. Masih nampak? Nanti habis sate lagi sendalnya. Buang-buang. Nangis orang tua. Itu surat sudah berapa masuk ke tempat Abi? Minta keringanan, kami tidak mampu. Berapa surat? Susah sekarang musim kering, dagang tak laku, mohon dipertimbangkan, kurangi kami, anak kami begini. Itu orang tua kita itu. Payah mereka, menderita mereka. Antum enak-enak saja main buang-buang. Nasi dibuang-buang. Seperti orang, apa yang dikatakan? Makanya kita cantum adab. Memang betul yang disampaikan Ustaz Rahmat. Penentu lulus tak lulus, kita lagi, pemerintah sudah menyerahkan kepada kita. Kalau adab antum tidak bisa dipertimbangkan, tidak lulus, tidak naik. Paham ke 9? Ke 9 paham? Yang metik rokok di luar gaya-gaya foto itu. Paham kan? Kalau adab kena enggak naik. Enggak lulus. Karena tahun sekarang sudah begitu aturannya. Ya Ustaz lihat. Penentu kelulusan bukan negara lagi. Di mana sekolah mereka berada. Begitu tadi tidak salah. Kita penentu kelulusannya adab. Ini salah satu orang tua kita kan ada di sini beliau, Pak Haji. Ayah siapa itu? Coba angkat tangan. Yang duduk bersandar ayah siapa? Mana orangnya? Ayah siapa? Tidak ada yang mengaku itu ayahnya. Berbahaya juga ini. Coba angkat tangan, ayah siapa itu? Tidak ada yang mengaku ayah siapa itu. Coba berdiri. Kehilangan ayah untuk ini. Coba berdiri, cepat. Berdiri. Ini dia. Siapa namanya? Ramadan. Tahu sebab ayah ke sini? Bisa jadi pelajaran kan? Bagus. Kan dekat ayahnya nih. Malu kita. Tapi tidak akan sebutkan apanya. Tapi jadi pelajaran, menjadi renungan kita. Ya, Ramadan. Ya, silakan duduk. Orang tua kita. Tadi Ustaz Jumadi cerita, nangis orang tua ya. Kembali kita di sini. Kita bersama-sama di sini, tujuannya sama. Sama tujuannya? Sama tujuannya? Ada yang ingin mencari kacau di sini? Kalau itu tidak usah ke sini. Ingin berkelahi, ingin pamer, ingin hebat, kalau dari sini tidak usah sini, ngapa sini? Di sini masjid nama masjid Darul Ulum. Maka digambarkan oleh Rasulullah dalam kasih sayang, cinta, mencintai, tawaddihim namanya. Tarahumihim, saling mengasihi, ta'atufim, saling semuanya bagian satu tubuh. Sakit satu, semua sakit. Menderita satu, semua menderita.
Dia tidak ingin mengecewakan, menyepelekan, mengganggu, menelantarkan teman saudaranya, begitu. Nama siapa? Bisa memperhatikan? Bagus. Ustadz kita di sini sudah berapa kali rapat? 3 kali kita rapat. Terakhir kemarin tidak salah ya. Kesiapan. Karena berat tanggung jawab jadi guru. Nah, tudingnya itu kepada kita. Kita tidak ada mengajarkannya salah. Nah, ada mengajarkan jelek, tidak ada mencontoh yang buruk-buruk. Cuma tudingan langsung ke guru, kepada ustadz, kepada pengasuh. Kalau putri lah, aman-aman lah. Tapi yang putra ini, langsung sasaran kepada kita. Kan tidak mungkin pula kita mengawasi antum siang, malam, pagi, sore, 24 jam, tidak mungkin juga. Begitu juga yang besar-besar. Ini yang botak ini. Ya. Kalau bahasa Ustaz Indranya, gadang jam melendo. Apa artinya Ustaz Indra? Gadang jam melendo itu apa artinya itu? Gadang jam melendo orang, mentang-mentang besar badan, lalu orang dilindas saja. Itu di Minang, gadang nak melendo. Ini terdengar dia Habib bicara ini. Siapa namanya? Gafar. Nama Gafar, pengampun. Yang besar-besar, tuntun adik-adiknya. Bukan memamerkan kita besar, kita kuat, kita bagak. Kita masuk silat, masuk karate, bukan ke manusia, itu pertahanan diri, namanya difa'un nas, untuk membela diri. Bukan untuk berkelahi. Di Minang ada petuahnya. Musuh tidak dicari, ketemu pantang dielakkan. Jangan cari musuh. Tidak dicari musuh. Gunanya untuk pertahanan diri. Sore ini kembali Abi menekankan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita di apel tadi. Pertama Ustaz Rahmat, kedua Ustaz Jumadi dan ustaz-ustaz lain. Ditekankan lagi bahwa kita di sini satu. Namanya satu keluarga besar. Abi Sen, satu keluarga besar. Bisa Abi lempar itu? Satu keluarga besar, bersaudara, bersama-sama di sini. Kami, Abi, guru-guru, ustadz-ustazah, orang tua, wali murid tidak rela antum itu menjadi orang buruk, menjadi orang jahat. Adab kita itu bukan slogan, bukan hanya dipampang, dipamer-pamerkan, dipakai, diterapkan. Maka berjanji kita mulai sekarang akan berusaha memperbaiki sikap tingkah laku, beradab, berakhlak mulia. Paham itu? Paham itu? Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk akhiri. Kenanya kita ini begini. Kenanya begini, di Minang ada itu. Cik makan cubadak, sadunya kena gatahnya. Bahasa Indonesia, satu orang yang memakan cempedak, semuanya kena getah. Nangka cempedak. Satu orang yang makan nangka, dulu cempedak namanya. Di Minang cubadak. Satu orang yang makan nangka, semuanya kena getah. Seperti itu. Satu ekor kerbau berkubang, semuanya kena lumpurnya.
Satu orang antum berbuat yang jelek, yang buruk sini, semua habis yang terkena. Satu orang saja, semuanya kena. Kita sudah dengar itu. Ba'alo anak pesantren. Satu orang. 800 lebih kita kena. Kali anak pesantren. Pika jauh caruinya. Nah, siapa yang kena? Semua pesantren di Indonesia kena. Kalau banyak bisenter, ahli bisenter. Tapi begini, siapa yang kena? Semua yang ada di bisenter kena. Satu orang makan cubada, tahu kalian cubada? Itu boleh dilempar? Boleh. Boleh dilempar? Yang maju hitam? Boleh dilempar? Nah, perhatikan. Semenjak pagi subuh belum istirahat. Satu orang yang makan buah cubada, tahu cubada? Cubada berdakak-dakak, antimu bertali-tali. Semua kena getahnya. Itu ada tamsilan. Saikua ka bawa kubang, sadonyo kana lulu tamsilan. Satu orang yang berbuat, semua kena. Itu Abi contohkan tadi. Abi paling sering di luar kena. Iyo anak Abi sinam komang-komang orang. Aduh, saya sudah meremang tuh. Ustaz Jumadi. Kalau begitu kata orang, saya sudah meremang. Anak kami begini. Ya begininya banyak. Kabarnya anak Abi yang kena. Atau Abi Center yang kena. Atau semua guru yang kena. Nasi dibuang-buang. Entah kapan orang membuang-buang nasi. Barangkali 1-2 orang yang nasi tidak enak, dia sudah biasa manja di rumah, tiba sini milih-milih makan nasi, semuanya kena. Nasi dibuang-buang. Sambal nak enak. Yang nak enak sambal 1-2 orang, semuanya kena. Nah, itu namanya satu makan cubada, semua kena kita. Saikua kabau bakubang, semua kena lumpurnya. Faham maksud Abi itu? Ada faham? Jaga nama baik kita, nama pesantren kita, nama Abi Center. Jaga, ya. Pelihara bagus. Bawa ke sini. Nama pesantren kita, nama guru kita, nama Abi, nama ustaz-ustaz kita. Karena kita tidak ada mengajar yang buruk. Kalau ada pesantren yang mengajarkan yang buruk, tidak pesantren namanya. Justru maka orang masuk pesantren supaya baik, lingkungannya baik, kawan-kawannya baik. Pesantren lingkungannya baik. Lingkungannya baik, lingkungan yang bagus. Sebenarnya begitu. Cuma kadang-kadang perangai, tabiat, tingkah laku, kebiasaan di rumah terbawa, atau di tempat di mana antum selama ini terbawa ke sini. Ini kelas 7, sudah 2,5 bulan di sini, timbul yang lama-lama. Mula-mula dia masih nekur-nekur. Kemudian terbawa lagi perangai di lingkungan lama, di tempat yang lama, teman-teman lama, dipraktekkan di sini. Itu yang kenanya. Yang jelek, yang buruk, yang tidak baik, jangan dibawa ke sini. Kenapa kita melarang memakai HP, memakai Android? Pengaruhnya besar. Salah satu pengaruh media. Orang mempraktekkannya di tempat lain. Kita coba pula di sini.
namanya mencubuk gadang badan, mencubuk-cubuk kepandaian. Janganlah di pesantren. Tidak Islam. Jadi ingatkan, kita ini bersaudara, dipersaudarakan oleh Islam, dipersaudarakan oleh iman, dipersaudarakan oleh apa? Abi Center. Guru kita satu, ustadz kita satu, ustazah kita satu, tempat kita satu. Banyak yang menyebabkan kita itu harus sama, kompak, bantu-membantu, sokong-menyokong, bela-membela, lengkap melengkapi. Itu yang sebenarnya. Barangkali itu saja pesan Nabi sore hari ini. Diulang-ulang, supaya terus ingat. Suatu apresiasi kepada putra ya juga putri dulu, Nabi dengan putri. Mereka selalu mengulang-ulang adab setiap pagi. Membaca bersama-sama adab. Diulang-ulang. Nabi dasar putra juga begitu. Diulang-ulang. Dan nanti Abi sudah sampaikan kepada Ustaz Dian, syarat untuk ikut ujian semester, hafal adab. Berapa adabnya hafal itu terserah kepada kebiasaan guru-guru kita, kepala-kepala kita. Tapi menjadi syarat hafal adab. Fahim Tom? Ada fahim Tom? Semoga harapan kami ini tidak hanya harapan, menjadi wujud, menjadi kenyataan, menjadi anak-anak Abi Center yang beradab, berakhlakul karimah. Amin. Sekian saja. Tetap berdoa kepada Allah agar guru-guru kita diberi kesabaran, diberi ketabahan, pantang menyerah, tetap semangat dan istiqamah dalam menghadapi sekian kepala ini. Sekian kepala, 800 kepala. Mudah-mudahan mereka tetap bersabar menghadapi tugas-tugas harian ini. Sekian saja. Kita tutup dengan kafarah majlis. Semuanya. 1, 2, 3. Belum semuanya. Wahid, Isnin, Selasa.